Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Zahrotul Imro'ah, Muhammad Nur Khalilul Firdaus, dan Arifah Salsabila akan mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Perjuangan Wali Songo, Kontribusi Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan lebih lanjut mengenai asal-usul Wali Songo. Secara harfiah, wali diartikan sebagai wakil, sedangkan songo dalam bahasa Jawa artinya 9. Jadi, wali songo merupakan nama suatu dewan dakwah atau dewan mubalik yang ada sejak awal abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-16. Sebelum Islam datang ke Indonesia, masyarakat Indonesia telah memiliki sistem tersendiri, yaitu animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan yang menganggap bahwa setiap benda mempunyai roh dan dapat mendatangkan keselamatan terhadap kehidupan manusia. Kepercayaan ini mempunyai 4 aliran. Yang pertama yaitu kepercayaan yang menyembah kepada alam, yang kedua yaitu kepercayaan yang menyembah kepada benda-benda, yang ketiga kepercayaan yang menyembah kepada binatang, dan yang terakhir yaitu kepercayaan yang menyembah terhadap roh nenek moyang. Sementara dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap benda-benda tertentu memiliki kekuatan gaib, dan benda-benda tersebut dapat menolong manusia, misalnya tanduk, taring, keris, dan juga batu aki. Dalam perkembangan selanjutnya, masuklah kepercayaan baru sebagai agama, yaitu agama Hindu dan agama Buddha. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Adapun peranan Wali Songo dalam penyebaran agama Islam diantaranya yaitu sebagai pelopor penyebar luasan agama Islam kepada masyarakat yang belum banyak mengenal ajaran Islam di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, sebagai para pejuang yang gigih dalam membela dan mengembangkan agama Islam di masa hidupnya. Selanjutnya, sebagai orang-orang yang ahli di bidang agama Islam, sebagai orang yang dekat dengan Allah karena terus-menerus beribadah kepadanya sehingga memiliki kemampuan yang lebih, dan sebagai pemimpin agama Islam di daerah penyebarannya masing-masing yang mempunyai jumlah pengikut cukup banyak di kalangan masyarakat Islam. Wali Songo yang pertama yaitu Sunan Gresik, yang mempunyai nama lain Syekh Maulana Malik Ibrahim. Beliau datang ke Pulau Jawa pada tahun 1404 Masehi. Jauh sebelum beliau datang, Islam sudah ada walaupun hanya sedikit. Ini dibuktikan dengan adanya makom Fatimah binti Maimun yang nisannya bertuliskan tahun 1082. Sunan Gresik wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Di kalangan rakyat jelata, Sunan Gresik atau sering dipanggil kakek bantal sangat terkenal, terutama di kalangan kasta rendah yang selalu ditindas oleh kasta yang lebih tinggi. Sunan Gresik menjelaskan bahwa dalam Islam kedudukan semua orang adalah sama sederajat, hanya orang yang beriman dan bertakwa tinggi yang kedudukannya ada di sisi Allah. Kontribusi dari Sunan Gresik yang pertama adalah mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Dan yang kedua yaitu mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini disisihkan oleh ajaran Hindu. Selain itu, beliau juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik semakin meningkat dengan adanya gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi sawah dan ladang. Wali Songo yang kedua yaitu Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Raden Rahmat merupakan putra Syekh Maulana Malik Ibrahim dari istrinya yang bernama Dewi Chandrawulan. Pada awal Islamisasi Pulau Jawa, Sunan Ampel menginginkan agar masyarakat menganut keyakinan yang murni. Beliau wafat pada tahun 1478 dan dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Maksud dari keyakinannya, yaitu Islam yang murni, adalah beliau tidak setuju bahwa kebiasaan masyarakat seperti kenduri, selamatan, sesaji, dan sebagainya tetap hidup dalam sistem sosio-kultural masyarakat yang telah memeluk agama Islam. Namun wali-wali yang lain berpendapat bahwa untuk sementara semua kebiasaan tersebut harus dibiarkan karena masyarakat sulit meninggalkannya secara serentak.
Akhirnya Sunan Ampel menghargainya, dan hal tersebut terlihat dari persetujuannya ketika Sunan Kalijaga dalam usahanya menarik penganut Hindu dan Buddha mengusulkan agar adat istiadat Jawa itulah yang diberi warna Islam. Kontribusi dari Sunan Ampel yang pertama yaitu membangun pondok pesantren di Ampel, Denta, di Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan yang kedua yaitu sebagai perancang kerajaan Islam di Pulau Jawa. Beliaulah yang mengangkat Raden Fatah sebagai Sultan pertama Demak. Wali Songo yang ketiga yaitu Sunan Bonang yang mempunyai nama lain Raden Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra Sunan Ampel. Sunan Bonang terkenal sebagai ahli ilmu kalam dan tauhid. Sunan Bonang wafat di Pulau Bawean pada tahun 1525 Masehi. Kontribusi dari Sunan Bonang diantaranya yaitu melalui kesenian dengan menjadikan kesenian tersebut sebagai media dakwahnya. Ajaran Sunan Bonang terfokus pada filsafat cinta yang terlihat mirip dengan gaya Jalaluddin Rumi. Yang kedua yaitu mengubah gamelan Jawa yang saat itu kental dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa yang menggunakan instrumen bonang. Beliau merupakan sosok di balik tembang Tombok Ati dan tembang Durma, sejenis Majapat yang melukiskan suasana tegang, bengis, dan penuh amarah. Beliau ini memasukkan nafas Islam ke dalam keseniannya. Syair lagu gamelan ciptaan para wali tersebut berisi pesan tauhid, sikap menyembah Allah, dan tidak menyekutukannya. Setiap bait lagu diselingi dengan syahadatain, yaitu ucapan 2 kalimat syahadat. Gamelan yang mengiringinya pun sekarang dikenal dengan istilah skaten yang berasal dari syahadatain. Wali Songo yang keempat yaitu Sunan Giri yang mempunyai nama lain Raden Paku. Beliau merupakan putra dari Maulana Ishak dan ibunya yang bernama Dewi Sekardadu Putra Menak Samboja. Beliau ini terkenal sangat dermawan. Salah satu cerita yang mengatakan bahwa beliau ini sangat dermawan adalah ketika beliau membagikan barang dagangan kepada rakyat Banjar yang sedang dilanda musibah. Kontribusi dari Sunan Giri yang pertama yaitu Sunan Giri menyebarkan Islam melalui seni. Karya seni yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri adalah permainan anak seperti jelungan, lir-ilir, dan jublak-jublak suweng, serta beberapa gending seperti asmaradana dan pucung. Yang kedua, beliau mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pesantren Giri. Wali Songo yang kelima yaitu Sunan Derajat yang mempunyai nama lain Raden Kosim. Beliau adalah anak bungsu dari Sunan Ampel dan Dewi Condrowati atau yang sering disebut sebagai Nyi Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1450. Nama lain dari Sunan Derajat yang terkenal adalah Raden Kosim. Kontribusi dari Sunan Derajat yang pertama yaitu beliau memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikam dengan cara-cara bijak dan tanpa memaksa. Yang kedua, di desa Jelak, Raden Kosim mendirikan surau dan pesantren. Dan yang terakhir, Sunan Derajat menjadi juru bicara yang membela rakyat tertindas. Pada masa akhir Majapahit terjadi krisis sosial, ekonomi, dan politik. Sunan Derajat terkenal dengan ajaran yang mengatakan paring teken marang kang kalunyon lan wuto, paring pangan marang kang kaliren, paring sandang marang kang kedunan, yang artinya memberi tongkat kepada orang buta, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian, dan memberi payung kepada orang yang kehujanan. Ini merupakan ajaran sosial yang sesuai dengan agama Islam. Wali Songo yang keenam yaitu Sunan Kalijaga atau yang sering disebut dengan Raden Sahid. Beliau merupakan putra dari Raden Sahur, putra Temanggung Wilatika Adipati Tuban. Kontribusi dari Sunan Kalijaga yaitu menggunakan kesenian dalam rangka penyebaran Islam, antara lain dengan wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Beliau juga merupakan tokoh pencipta baju takwa, perayaan sekatenan, grebek maulud, layang Kalimosodo, dan lakon wayang Petruk Jadi Raja. Raden Sahid sebenarnya merupakan seorang anak yang patuh dan juga kuat kepada agama dan orang tua. Namun tidak bisa menerima keadaan sekelilingnya yang terjadi banyak ketimpangan, hingga beliau mencari makanan dari gudang kadipaten dan dibagikan kepada rakyatnya.
Namun ketika ayahnya mengetahuinya, beliau dihukum, yaitu tangannya dicambuk 100 kali sampai banyak darahnya dan diusir. Setelah diusir, selain mengembara, beliau bertemu orang berjubah putih. Dialah Sunan Bonang. Lalu Raden Said diangkat menjadi salah satu murid Sunan Bonang dan diperintahkan untuk menunggui tongkat Sunan Bonang di depan kali sampai berbulan-bulan, sampai seluruh tubuhnya berlumut. Oleh karena itulah Raden Said disebut sebagai Sunan Kalijaga. Wali Songo yang ketujuh yaitu Sunan Kudus. Beliau mempunyai nama lain Ja'far Shodiq. Beliau ini memiliki keahlian khusus dalam bidang agama, terutama dalam ilmu fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Karena itulah di antara wali Songo, hanya ia yang mendapat julukan Wali Al-Im atau wali yang luas ilmunya. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di Kudus. Kontribusi dari Sunan Kudus yang pertama yaitu melaksanakan dakwah dengan pendekatan kultural. Sunan Kudus menciptakan berbagai cerita keagamaan. Yang paling terkenal adalah Gending Makumambang dan Mijil. Yang kedua yaitu mendirikan masjid di daerah Loran tahun 1549. Masjid itu diberi nama Masjid Al-Aqsa atau Al-Manar yang mempunyai arti Masjid Menara Kudus. Cara-cara berdakwah Sunan Kudus sangat banyak sekali, diantaranya yaitu menghindarkan konfrontasi secara langsung dalam menyiarkan agama Islam. Yang kedua, membiarkan adat istiadat lama yang sulit diubah. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Yang keempat, bagian adat istiadat yang tidak sesuai dengan mudah diubah, langsung diubah. Selain itu, beliau juga merangkul masyarakat Hindu, seperti larangan menyembelih sapi, karena dalam agama Hindu, sapi adalah binatang suci dan keramat. Wali Songo yang kedelapan adalah Sunan Muria, yang mempunyai nama lain Raden Umar Said. Beliau adalah putra pertama Sunan Kalijaga dan Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Nama asli beliau adalah Raden Umar Said, sedang nama kecilnya adalah Raden Prawoto. Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam, sasaran dakwah beliau adalah para pedagang, nelayan, dan rakyat jelata. Kontribusi dari Sunan Muria yang pertama, beliau banyak mengisi tradisi Jawa dengan nuansa Islami seperti Nelung Dino, Mitung Dino, Ngatus Dino, dan sebagainya, lewat tembang-tembang yang diciptakannya Sinom dan Kinanti. Beliau juga dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah, Topo Ngeli, yaitu menghanyutkan diri dalam masyarakat. Wali Songo yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati, yang mempunyai nama lain Syarif Hidayatullah. Nama aslinya Syarif Hidayatullah, beliau lahir di Mekah. Sunan Gunung Jati merupakan satu-satunya wali yang menjadi kepala pemerintahan. Kontribusi dari Sunan Gunung Jati yaitu membangun masjid pada tahun 1480 yang diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Dan yang kedua, melakukan dakwah Islam melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Sunan Gunung Jati mempunyai banyak versi dan juga cerita tentang keberadaannya. Tetapi cerita yang termasyhur adalah menikahnya Sunan Gunung Jati dengan seorang putri Cina bernama Ong Tin, yang kemudian namanya diganti dengan Nyai Ratu Rara Semanding. Sunan Gunung Jati memang mempunyai hubungan baik dengan Kaisar Cina. Dalam rangka menjalin hubungan baik tersebut, pada tahun 1479, beliau berkunjung ke Cina dan bertemu dengan Kaisar Honggi, serta berkenalan dengan sekretaris kerajaan bernama Ma Huan, Jenderal Cheng Ho, dan Fei Hsin. Ketiga tokoh itu telah memeluk agama Islam. Di sini Sunan Gunung Jati membuka praktek pengobatan dan banyak masyarakat Cina yang berobat kepadanya. Kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh beliau untuk berdakwah. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, beliau berangkat ke Tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya tersebut. Di sana beliau bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syarifah Mudain memintanya agar diizinkan tinggal di Pasumbangan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya. Syekh Datuk Latif, gurunya Pangeran Cakrabuana.
Oleh karena itulah Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati. Lalu beliau dinikahkan dengan Putri Cakrabuana Nyi Pakungwati. Kemudian ia diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana, yaitu pada tahun 1479 dengan diangkatnya ia sebagai pangeran dakwah. Tersebutlah dakwah Islam dilakukan melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Baiklah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Kiai Haji Hasyim Asy'ari nama lengkapnya adalah Muhammad Hasyim Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Beliau lahir di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur. Pada hari Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 dan wafat pada tanggal 25 Juli 1947, yaitu tepatnya pada jam 3.45 dini hari, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadan tahun 1366 Hijriah dalam usia 79 tahun. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejak lahir sampai berusia 5 tahun tinggal di pondok pesantren Gedang milik kakeknya. Pada tahun 1876, karena ayahnya mendirikan pesantren sendiri dengan nama Pondok Pesantren Keras, maka beliau dan keluarganya berpindah ke desa itu. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari melanjutkan studinya pada beberapa pesantren yang berada di Jawa Timur dan Madura, antara lain Pesantren Wonokoyo di Purbalingga, Pesantren Langitan di Tuban, Pesantren Kedamangan di Bangkalan, Madura, dan Pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Setelah merasa cukup persiapan mental dan lainnya, Kiai Haji Yakub bersama Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan istrinya berangkat ke Mekah untuk mungkin dalam rangka menuntut ilmu agama Islam. Dalam perjalanannya menuntut ilmu di Mekah itu, Kiai Hasyim Asy'ari berjumpa dengan beberapa tokoh di antara guru-gurunya yang dapat disebutkan. Itu yang pertama Syekh Mahfud dari Temas, kemudian Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten, Syekh Ahmad Al-Amin Al-Altar, kemudian Sayyid Sultan bin Hashim, Sayyid Ahmad Zawawi, Syekh Ibrahim Arab, Syekh Ahmad bin Hasan Al-Athar. 3 orang gurunya yang disebut pertama adalah ulama asal Indonesia, sedangkan sejumlah gurunya dari yang disebut terakhir bukan berasal dari Indonesia. Kemuliaan akhlak Kiai Hasyim Asy'ari tercermin daripada sikap, perilaku, dan tutur bahasanya. Dalam pandangan orang yang pernah melihatnya secara langsung, ia dinilai sebagai orang yang tenang, sabar, ramah, lapang dada, rajin, dan senang bertukar pikiran dengan orang lain. Peranan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam berbagai bidang, yaitu yang pertama bidang pendidikan Islam. Akhir pengembaraannya menuntut ilmu ditandai dengan kembalinya ke Indonesia pada tahun 1899. Sejak kembalinya di Indonesia pada tahun 1899 tersebut, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai berusaha menyebarkan atau mewariskan ilmu pengetahuan agama yang dimilikinya kepada masyarakat. Dengan mewujudkan usaha ini, beliau menempuh 2 macam metode selain dengan melakukan dakwah secara lisan, yaitu mendirikan lembaga-lembaga pendidikan Islam dan menyusun karya tulis sebagai bahan bacaan. Perlu dicatat bahwa di sekitar pesantren Gadang telah terdapat lebih dari 15 pesantren seperti Tambak Beras, Sambong, Sukopuro, Pacul Goang, Watul Gulu, dan sebagainya. Dengan mempertimbangkan keberadaan sejumlah pesantren di lokasi yang sama, Hasyim Asy'ari memutuskan untuk membangun pesantren baru di daerah yang agak jauh, yaitu di daerah Tebu Ireng pada tahun 1899 dengan pendaftar pertama sebanyak 28 santri. Para kiai lain yang semasa-masa dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari menertawakan kekonyolan keputusan beliau untuk mendirikan sekolah di Tebu Ireng. Karena Tebu Ireng adalah sebuah desa terpencil yang jauh dari kota Jombang. Kritik mereka semakin tajam ketika mengetahui bahwa wilayah tersebut tidak aman karena di sana banyak penduduk yang tidak agamis, perampok, pemabuk, pejudi, serta prostitusi. Namun keputusan Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan pesantren baru itu bukanlah tanpa maksud. Dia mempunyai tujuan untuk menyampaikan dan mengamalkan ilmu yang telah diperoleh sejauh ini dengan menggunakan pesantren sebagai agen social of change. Berdasarkan tujuan ini, beliau dijuluki sebagai ahli strategi dalam artian berkeinginan untuk mengubah struktur masyarakat. Kiai Haji Hasyim Asy'ari memang mengalami kesulitan pada awal perkembangan pesantren Tebu Ireng. Pada dekade pertama abad 19 menerasi kritik masyarakat sama sulitnya dengan mempertahankan prinsip-prinsipnya melawan dominasi kolonial.
Dalam hal ini, Abu Bakar yang menulis pada tahun 1950 tidak menggolongkan Hasyim Asy'ari sebagai reformis yang radikal, namun justru lebih menilai sebagai sikap lunak Hasyim Asy'ari tercermin dalam subordinasinya sebagai watak budaya Jawa yang selalu menghargai dan melakukan perubahan secara gradual. Beliau tidak pernah mengolok-olok mereka yang melakukan perbuatan salah. Secara pelan tapi pasti beliau mendekati mereka dengan penuh ketulusan dan penghargaan. Perubahan perilaku dengan penuh kesadaran akan lebih baik dan bertahan lama daripada perubahan yang disebabkan oleh kritik dan cecaan atau cacian. Seperti yang ketahui, beliau ialah seorang ulama yang telah berperan besar sebagai tokoh pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng dan sekaligus sebagai pengelolanya. Tugas utama ulama Pondok Pesantren ini adalah guru pengajar dan juga sebagai juru penerang agama Islam. Sebagai pemimpin pesantren, beliau melakukan pengembangan institusi pesantrennya, termasuk mengadakan pembaruan sistem dan kurikulum pesantren. Selain menggunakan sistem khalaqah, sebagaimana terdapat di pesantren sebelumnya, beliau juga memperkenalkan sistem belajar madrasah dan memasukkan mata pelajaran ilmu-ilmu umum ke dalam kurikulumnya, yang pada waktu itu merupakan hal yang baru. Dengan demikian, ada pihak yang memandang Kiai Hasyim Asy'ari sebagai tokoh modernisme pesantren. Diperkenalkannya materi-materi non-agama di Tebu Ireng ini mendapat kritikan tajam dari para ulama lain, sehingga banyak orang tua yang melarang anak mereka memasuki atau bahkan melanjutkan pendidikan di pesantren ini. Namun pada awal 1940-an saat pendudukan Jepang, mereka menyadari bahwa manfaat ilmu-ilmu tersebut itu ada, yaitu ketika Jepang melarang masyarakat untuk tidak berkomunikasi kecuali dengan menggunakan huruf Latin. Kiai Hasyim Asy'ari dalam memainkan perannya di bidang pendidikan Islam, ia memperkenalkan suatu sistem pengajaran yang disebut kelas musyawarah. Kelas musyawarah ini disiapkan untuk santri-santrinya yang sudah dianggap senior. Misalnya mereka yang sudah memiliki pengalaman belajar selama 10 tahun di pesantren lain dan juga mempunyai pengalaman mengajar. Karena itu sejumlah santri yang mengikuti kelas musyawarah ini tidak besar sebab pesertanya ialah jalur seleksi melalui seleksi yang ketat. Mungkin sekali itulah sebabnya sehingga santri-santrinya Zamal Khosyari Zofir menyebutnya sebagai mahasiswa, sebagaimana dalam ungkapan menyatakan bahwa para mahasiswa yang menyelesaikan kelas musyawarah akhirnya menjadi ulama besar. Akan tapi menurutnya karena tidak ada ulama lain yang mau memimpinnya, maka sejak beliau meninggal dunia pada tahun 1947, kelas musyawarah tidak bisa lagi dilanjutkan. Kemudian yang kedua yaitu dalam bidang politik. Dalam membangkitkan semangat anti terhadap kaum penjajah Belanda, Kiai Hasyim Asy'ari tampaknya telah melakukan perlawanan budaya dan menunjukkan sikap non-kooperatif terhadap penjajah. Perlawanan budaya dilakukannya itu misalnya ia melarang umat Islam memakai dasi tanpa memakai kopiah, dan kepada santrinya diharamkan ia memakai sepatu, duduk di atas bangku, dan menggunakan papan tulis. Sebab ini semua dianggap kebiasaan kaum penjajah Belanda yang dianggapnya sebagai orang kafir. Perlawanan budaya ini menimbulkan kemarahan di pihak pemerintah Belanda. Karena itu pesantrennya dibakar oleh Belanda pada tahun 1913 sebab telah dianggap sebagai pusat penggemblengan kaum pemberontak dan orang-orang Islam yang bersikap ekstrim. Meskipun perlawanan budaya kaum Indonesia terhadap kaum penjajah Belanda telah diberhentikan, namun Kiai Hasyim Asy'ari tetap tidak mau bekerja sama dengan kaum kolonial. Hal ini terlukis dalam fatwa politik yang dikemukakannya. Menurutnya umat Islam diharapkan berkompromi dan menerima bantuan apapun dari Belanda. Baginya perjuangan melawan Belanda ialah jihad, perang suci, sikap anti terhadap kaum penjajah. Kemudian dalam upaya menumbuhkan semangat persatuan dan rasa solidaritas sosial di kalangan ulama Indonesia pada tahun 1926, Kiai Haji Wahid Asbullah dengan dukungan dan restu Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Apa Nahdlatul Ulama itu? Kebangkitan para ulama, yaitu untuk membela kepentingan kaum muslim tradisional. Organisasi ini mendukung kemajuan sekolah-sekolah Islam tradisional, pemeliharaan kaum fakir miskin, dan usaha-usaha ekonomi. NU sebagai organisasi sosial keagamaan di bawah kepemimpinan Kiai Hasyim Asy'ari telah mempunyai beberapa kegiatan, yaitu memperkuat persatuan, memberikan bimbingan, menyebarkan agama-agama Islam, dan lain sebagainya. Kontribusi lain dari Kiai Hasyim Asy'ari baik pemikiran keagamaan NU maupun bagi kedaulatan Republik Indonesia yaitu dikenal luas sebagai resolusi jihad yang dikeluarkannya pada bulan Oktober 1945. Itu yang pertama, kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka harus dipertahankan. Kemudian pemerintah RI sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dipertahankan dengan harta dan jiwa, dan juga yang lain sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan kali ini. Kemudian dalam bidang sosial, Kiai Hasyim Asy'ari itu mempunyai kedudukan terhormat dalam masyarakat. Ia menempati posisi sebagai tokoh informal di dalam lingkungan sosialnya melalui kegiatan pendidikan, penyebaran agama. Ia turut ambil bagian di dalam membangun masyarakat yang bercorak Islam.
Sebagai pemimpin solidarisme di kalangan ulama, Kiai Haji Asy'ari mengajak sesama ulama lainnya, baik mereka yang tergolong tradisional maupun mereka yang termasuk modernisme, untuk bersama-sama memelihara semangat persatuan dan rasa persaudaraan di antara mereka. Terhadap seluruh kaum muslimin, rupanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga telah menyampaikan seruannya yang bersifat umum dengan menyatakan, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah, kembalilah kepada kitab Tuhanmu dan laksanakanlah tradisi nabimu. Ikutilah jejak-jejak para salafun soleh, maka kamu akan beruntung sebagaimana mereka bahagia. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, damaikan orang yang berselisih di antara kamu. Bekerja samalah kamu dalam menjalankan kebaikan dan takwa, dan janganlah berselisih dan janganlah bekerjasama dalam menjalankan dosa dan permusuhan, maka Allah pasti akan menyelimutimu dengan rahmat-Nya dan akan meliputimu dengan kebajikannya. Apa yang berhasil diukir oleh Kiai Hasyim Asy'ari tidak akan tercapai kalau mereka, kecuali beliau itu kiai yang karismatik dan berbagai keunggulan kualitas seperti ketegasan, simpati, kepandaian, serta kepribadian yang menyenangkan. Pengalaman dan bakat kepemimpinan Kiai Hasyim Asy'ari telah memberikan kontribusi dalam pencapaian ini. Di samping itu, Kiai Hasyim Asy'ari benar-benar orang yang sangat perhatian, bahkan terhadap santri-santrinya. Selanjutnya kita akan mengenal tentang kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau merupakan putra keempat dari 7 bersaudara. Ayah beliau bernama Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, yang merupakan seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta. Ia adalah pegawai atau abdi dalam keraton, walaupun hanya sebagai pejabat agama. Sedangkan ibu Kiai Haji Ahmad Dahlan bernama Siti Aminah, yang merupakan putri Kiai Haji Ibrahim, juga seorang penghulu sekaligus seorang abdi dalam Kesultanan Yogyakarta. Selain itu, salah seorang kakeknya, yang berarti ayah dari ayahnya, bahkan mendapatkan gelar Mas atau gelar priyayi, yaitu Kiai Mas Sulaiman. Adapun nama asli Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwishi, sebelum berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Nah, dilihat dari silsilah keturunannya, Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim, yaitu salah seorang wali songo yang merupakan penyebar ajaran Islam di Jawa. Begitulah biografi singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berikutnya kita akan mengetahui tentang pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak pernah mendapatkan pendidikan formal. Hal ini disebabkan karena pada saat itu banyak di antara orang Islam melarang anak-anaknya memasuki sekolah gubernemen atau sekolah yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Nah, pada umur 8 tahun, beliau telah dapat membaca Al-Quran dengan lancar sampai khatam. Ketika beranjak remaja, Kiai Haji Ahmad Dahlan mulai belajar dan membaca buku-buku tentang Islam. Ia mengaji ilmu fikih kepada Kiai Haji Muhammad Soleh, ilmu nahwu kepada Kiai Haji Muhsin, yang keduanya merupakan kakak ipar dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau juga berguru kepada Kiai Haji Nur dan Kiai Haji Abdul Hamid dalam berbagai ilmu. Adapun dalam ilmu hadis, mengaji kepada Kiai Mahfud dan Syekh Khoyat. Dan untuk pelajaran ilmu falak, dia berguru kepada Kiai Dahlan Semarang dan Syekh Muhammad Jamil Jambe. Qiraatul Quran mengaji pada Syekh Amin dan Sayyid Bakri Sato. Adapun untuk ilmu pengobatan dan racun binatang, belajar dari Syekh Hasan. Pada saat beranjak dewasa itu pula, berkat dorongan orang tua disertai keinginannya untuk memperdalam ilmu agama Islam,
Kiai Haji Ahmad Dahlan berangkat menunaikan ibadah haji dan bermukim di Mekah. Di sana ia berguru kepada seorang ulama yang bernama Imam Syafi'i Said Bagir Syantoh, pengikut madhab Imam Syafi'i. Pada masa inilah nama Haji Ahmad Dahlan mulai dipakai setelah sebelumnya bernama Muhammad Darwishi. Nah, pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama kurang lebih 2 tahun. Untuk yang kedua kalinya, selama di Mekah, beliau memperdalam ilmu fikih dan ilmu hadis. Untuk ilmu fikih, dia berguru kepada Kiai Mahfud Termas, dan ilmu hadis kepada Sayyid Babu Asijil dan Syekh Ahmad Khatib, yang juga merupakan guru Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Pada masa menetap yang kedua, mulailah Kiai Haji Ahmad Dahlan bertemu dengan beberapa ulama Indonesia yang juga bermukim di Mekah, seperti Syekh Muhammad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, Kiai Fakih Kumambang dari Gresik. Kesempatan inilah dimanfaatkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk belajar dan bertukar pikiran, serta membicarakan berbagai masalah sosial keagamaan. Di samping menuntut ilmu dan berguru secara langsung, pada saat itu ia juga memperdalam karya Imam Syafi'i dalam bidang fikih dan karya Imam Ghazali dalam bidang tasawuf. Selanjutnya kita akan mengenal tentang kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau selain taat beragama, juga sosok yang rajin, jujur, serta suka menolong. Adapun jiwa kreatif beliau nampak saat kepandaiannya untuk membuat kerajinan dan berbagai jenis alat permainan. Dan karena kepandaiannya itulah beliau disukai oleh teman-temannya. Selain dikenal sebagai seorang yang cerdas, beliau pun menunjukkan sikap kritis terhadap berbagai persoalan. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai wirausahawan yang cukup berhasil serta aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan mempunyai gagasan-gagasan cemerlang. Selanjutnya, kita akan mengetahui tentang peranan atau kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam berbagai bidang keagamaan, pendidikan, dan sosial politik. Yang pertama adalah bidang keagamaan. Ide gagasan pembaharuan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang keagamaan dilatar belakangi oleh keprihatinannya melihat realita masyarakat Islam yang pada waktu itu hidup seperti masa jahiliyah. Kenapa disebut seperti masa jahiliyah? Karena pada saat itu masyarakat Islam di dalam menjalankan ibadahnya banyak dipengaruhi unsur syirik, tahayul, khurafat, dan bid'ah. Pada saat itu umat Islam memeluk agama Islam bukan karena keyakinan hidupnya, melainkan sebagai kepercayaan hidup yang diturunkan dari nenek moyangnya. Dan ajaran Islam yang diturunkan tersebut telah bercampur dengan ajaran animisme, dinamisme, hinduisme, dan sebagainya. Di samping itu, pola pikir yang demikian juga mengakibatkan terjadinya kekolotan, taklid, serta mengikuti apa saja yang diwariskan dari nenek moyang, meskipun bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kebekuan dalam pemahaman ajaran Islam. Fenomena tersebut yang menjadi sebab dan motivasi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharuan. Tentu upaya ini tidak mudah karena beliau harus merubah pola pikir masyarakat yang sekian lama sudah turun-menurun. Namun hal ini tidak membuatnya gentar dan beliau memilih untuk mengajak umat Islam kembali kepada kemurnian ajaran agama Islam dengan menegakkan kembali tauhid. Di samping upaya beliau untuk memberantas penyakit seperti tahayul, bid'ah, dan khurafat tadi, beliau juga melakukan upaya untuk meluruskan arah kiblat yang dinilainya tidak lagi sesuai dengan arah yang seharusnya. Karena beliau melihat pada saat itu banyak masjid di Jawa yang menurut beliau arah kiblatnya tidak tepat ke arah Masjidil Haram di Mekah.
Malahan ada masjid yang menghadap ke arah timur laut dan kiblatnya ke arah barat daya, padahal hal tersebut menyimpang dari syarat sahnya sholat. Oleh karena itu, berbekal ilmu falak yang pernah dipelajarinya dan keyakinannya bahwa selama ini arah masjid-masjid yang berada di daerahnya, khususnya di Yogyakarta, adalah salah dan kiblatnya tidak tepat menuju ke arah Masjidil Haram, kemudian beliau berusaha untuk meluruskannya. Ketegasan sikap Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk meluruskan persoalan arah kiblat ini merupakan salah satu nyata dari prinsip yang anti taklid. Nah, ide pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam masalah kiblat ini mulai disosialisasikan ketika beliau menjabat khotib di Masjid Agung Kesultanan. Dengan salah satunya adalah menggarisi lantai masjid dengan penggaris miring. Namun, pembaruan ini mendapat perlawanan dari protes keras jamaah masjid. Semenjak itu, hubungan Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pihak masjid menjadi merenggang. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan mengalah dan memilih untuk membangun surau di samping rumahnya dengan arah kiblat yang diyakininya. Tidak mudah bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mensosialisasikan ide pembaharuannya. Di samping karena masyarakat belum siap dengan sesuatu yang dianggap berbeda dari tradisi yang telah ada, juga karena ia belum punya wadah untuk mensosialisasikan gagasannya tersebut. Kegagalan Kiai Haji Ahmad Dahlan merubah arah kiblat tidak menyurutkan nyalinya untuk memperjuangkan apa yang diyakininya. Hikmah dari peristiwa tersebut adalah ketika pada tahun 1903 atas biaya Sultan Hamengkubuwono VII, Kiai Haji Ahmad Dahlan dikirim ke Mekah untuk mempelajari kembali masalah kiblat secara lebih mendalam sambil menunaikan ibadah haji yang kedua kalinya. Perubahan atau lebih tepat penyesuaian arah kiblat tersebut bukan saja menjadi bukti integritas pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kepribadiannya, tetapi juga kehadiran ilmu pengetahuan dengan metode ilmiahnya mulai menjadi bagian dari pemahaman dan pengalaman Islam yang sebelumnya asing bagi masyarakat Islam, termasuk para ulamanya. Nah, dari berbagai upaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa beliau mendorong untuk membuka akal serta pikiran dalam menjalankan ajaran agama menurut Al-Quran dan Sunnah sehingga terbebas dari paham taklid. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui tentang kontribusi dalam bidang pendidikan. Perhatian Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap dunia pendidikan sangat besar. Hal ini dibuktikannya lewat perhatian serta perjuangan beliau terhadap bidang pendidikan baik sebelum berdirinya Muhammadiyah maupun sesudahnya. Sebagai bentuk lain dari perhatian beliau dalam bidang pendidikan, semasa hidup beliau pernah mengabdi sebagai tenaga pengajar agama di kampungnya. Beliau mengajar anak-anak yang menjadi murid ayahnya di waktu siang dan sore di musola. Beliau juga yang selalu menggantikan ayahnya jika berhalangan hadir. Di samping itu, beliau juga mengajar di sekolah negeri bagi calon para guru atau yang disebut dengan Osvia, Sekolah Pendidikan untuk Pegawai Pribumi. Adapun salah satu upaya pembaharuan yang dilakukan beliau dalam bidang pendidikan adalah pada tanggal 1 Desember 1911 berkat usaha dan tekad beliau untuk memajukan pendidikan Islam, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Sekolah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah. Sekolah ini berbeda dengan sistem sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan justru menggabungkan sistem pendidikan pesantren dengan pendidikan kolonial Belanda. Nah, hal ini menjadikan cemooh dari kalangan masyarakat. Akan tetapi beliau tetap tegar dan menganggap semua itu adalah cobaan dan dia tetap sabar serta beranggapan bahwa orang yang mencemoohnya itu suatu saat akan mengerti.
Pembaharuan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan memberikan pengaruh perubahan yang besar terhadap sistem pendidikan saat itu. Sebelumnya, sistem pendidikan saat itu memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum, kemudian oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan diintegrasikan menjadi suatu kesatuan ilmu dalam suatu lembaga pendidikan. Sebagai salah satu implikasinya, sistem pendidikan pesantren yang hanya sebatas mempelajari ilmu-ilmu agama yang menekankan kepada penguasaan kitab-kitab klasik, kemudian dalam sistem beliau memasukkan pelajaran ilmu-ilmu umum. Setelah terbentuk organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolah guru yang kemudian berkembang dan dikenal dengan Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah dan Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah. Di sekolah ini beliau merealisasikan perjuangan serta cita-cita ide pembaharuannya dalam pendidikan Islam. Pada perkembangannya, ide serta gagasannya dalam pendidikan kemudian dilanjutkan melalui organisasi yang didirikannya, yakni Muhammadiyah. Selain sekolah, pada tahun 1918, Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama Muhammadiyah mendirikan organisasi kepanduan yang pertama di Indonesia bernama Hizbul Wathan. Dorongan untuk mendirikan ini bermula dari gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang tertarik ketika menyaksikan demonstrasi keterampilan kepanduan Keraton Mangkunegaran Solo. Nah, nama Hizbul Wathan sendiri merupakan nama pergantian dari nama semula Pathfinders Muhammadiyah. Lalu tahun demi tahun, karya dan amal usaha Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah semakin berkembang. Hal itu juga merupakan salah satu indikasi keberhasilannya dalam menerjemahkan nilai-nilai ajaran Al-Quran dalam bentuk kearifan sosial. Sampai saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah. Bahkan hampir di setiap provinsi di Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, menjadi salah satu bukti betapa besar kontribusi yang diberikan Muhammadiyah kepada bangsa ini, khususnya dalam bidang pendidikan. Dilihat dari kontribusi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam dunia pendidikan yang telah berhasil merubah sistem pendidikan Islam dari yang sebelumnya bersifat konvensional ke arah sistem yang lebih modern, dan belum lagi institusi-institusi pendidikan yang didirikannya yang terus berkembang pesat sampai sekarang, dapat dikatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh pendidikan yang berperan penting dalam sejarah perkembangan pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dalam bidang sosial politik sebagai bentuk kontribusi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selain dikenal sebagai seorang ulama, Kiai Haji Ahmad Dahlan termasuk sosok yang pandai bersosialisasi dan bergaul. Dalam sejarah perjalanan hidup beliau, Kiai Haji Ahmad Dahlan pernah memasuki organisasi Budi Utomo yang merupakan organisasi nasional yang kemudian menjadi awal kebangkitan semangat kebangsaan Indonesia. Keterlibatan secara langsung di dalam Budi Utomo memperkaya pengetahuan beliau tentang bagaimana berorganisasi secara modern. Bagi beliau, kesempatan ini juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk mengemban misi dakwah secara aktif kepada anggota dan pengurus Budi Utomo. Dan ternyata para aktivis Budi Utomo pun menghargai terhadap langkah-langkah dakwah beliau, yaitu mengajak kepada kebajikan dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Hubungan antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Budi Utomo sangat baik. Dibuktikan dengan setelah berdirinya Muhammadiyah, tepat pada tahun 1917, rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta menjadi tempat kongres Budi Utomo. Selain ikut serta dalam organisasi Budi Utomo, Ahmad Dahlan juga bergabung dengan organisasi Jam'iyat Khair, yaitu nama perkumpulan masyarakat Islam Indonesia keturunan Arab yang didirikan pada tahun 1903 di Jakarta. Salah satu hal yang mendorong beliau memasuki organisasi ini adalah keinginan beliau untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan dunia Islam, khususnya Timur Tengah. Dan Jam'iyat Khairlah satu-satunya organisasi Islam yang mempunyai hubungan baik dengan negara-negara Islam pada saat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan
Juga aktif di Sarekat Islam atau SI, yang merupakan sebuah organisasi politik Indonesia yang paling menonjol pada abad ke-20. Bahkan beliau merupakan komisariat sentral Sarekat Islam dan penasehat di sana. Beliau juga termasuk rombongan yang mewakili kepengurusan pengesahan Badan Hukum Sarekat Islam bersama Cokro Aminoto. Ketiga organisasi tersebut di atas diikuti oleh Gajah Madalan, di samping karena terdorong oleh rasa kebangsaan, juga karena menurut pandangan beliau ketiganya dapat dijadikan wadah untuk menyampaikan dakwah beliau yang mengandung ide-ide pembaruan. Selama aktif di organisasi tersebut, beliau mulai melihat benih-benih ide yang ia tanamkan mulai berkembang dan merasa perlu untuk mendirikan sebuah wadah dalam bentuk organisasi untuk menghimpun mereka yang memiliki ide yang sama dalam menjalankan perjuangannya. Atas dasar pemikiran serta dorongan para murid serta teman-temannya, pada tanggal 18 November 1912 Masehi atau 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah, Gajah Madalan mendirikan organisasi yang dikenal dengan nama Muhammadiyah. Nah, itulah bidang sosial dan politik dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terlihat dari sikap sosial beliau dalam mengikuti organisasi dan sikap politik organisasi beliau diikuti dengan rasa kebangsaan yang menunjukkan bahwa sosial politik ini adalah menjadi kontribusi dalam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Demikianlah materi yang dapat kita sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan motivasi bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.